Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Indraraya, saya Pratama Setiawan dan rekan saya adalah Jaspira. Dan saya Ninda Putri. Di sini kami akan menampilkan hasil dari video kelompok kami. Berikut video kelompok kami. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Materi singkat, siklus asam sitrat adalah sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu pada enzim yang setelah ronde glikolisis. Respirasi sel terjadi dalam 3 tahap utama. Pertama, molekul bahan bakar glukosa, asam lemak, dan beberapa asam amino dioksidasi untuk memberikan fragmen 2 karbon dalam bentuk gugus asetil dari asetil ke enzim A atau asetil-CoA. Pada tahap kedua, gugus asetil dimasukkan ke dalam siklus asam sitrat yang secara enzimatis mengoksidasinya menjadi CO2. Energi yang dilepaskan disimpan dalam pembawa elektron tereduksi NHDH dan FADH2. Pada tahap ketiga, respirasi koenzim ini sendiri teroksidasi melepaskan proton H+ dan elektron. Elektron ditransfer ke O2, akseptor elektron terakhir melalui rantai molekul pembawa elektron yang dikenal sebagai rantai pernapasan. Selama transfer elektron, sejumlah besar energi yang dilepaskan disimpan dalam bentuk ATP melalui proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Dalam organisme aerobik, glukosa dan gula lainnya, asam lemak, dan sebagian besar asam amino akhirnya dioksidasi menjadi CO2 dan H2O melalui siklus asam sitrat dan rantai pernapasan. Sebelum memasuki siklus asam sitrat, perangkal karbon dari gula dan asam lemak didegradasi menjadi gugus asetil dari asetil-CoA, bentuk di mana siklus menerima sebagian besar input bahan bakarnya. Banyak karbon asam amino juga memasuki siklus dengan cara ini. Meskipun beberapa asam amino terdegradasi menjadi intermediate siklus lainnya. Fokus pada piruvat yang berasal dari glukosa dan gula lainnya melalui glikolisis dioksidasi menjadi asetil-CoA dan CO2 oleh kompleks piruvat dehidrogenase atau PDH. Sekelompok enzim dari masing-masing 3 enzim terletak di mitokondria sel eukariotik dan di sitosol bakteri. Tahap 1, oksidasi asam lemak, glukosa, dan beberapa asam amino menghasilkan asetil-CoA. Tahap kedua, oksidasi gugus asetil dalam siklus asam sitrat mencakup 4 langkah di mana elektron diabstraksikan. Tahap ketiga, elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2 disalurkan ke dalam rantai pembawa elektron mitokondria, atau pada bakteri terikat pada membran plasma. Rantai pernapasan yang pada akhirnya mereduksi O2 menjadi H2O. Aliran elektron ini mendorong produksi ATP. Reaksi siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. 1. Gugus asetil 2 karbon dari asetil-CoA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat. Selanjutnya 2 molekul CO2 dibebaskan. 2. Oksaloasetat diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil-CoA lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen. Kompleks multi-enzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikutnya dalam jalur tersebut. Reaksi siklus asam sitrat adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan 2 karbon sebagai asetil-CoA. Siklus asam sitrat dimulai dengan kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. 2. Sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. Pada reaksi siklus berikutnya, sitrat yang mengandung alkohol tersier diubah secara reversibel menjadi isositrat oleh akonitase. 3. Isositrat dioksidasi menjadi alfa-ketoglutarat dan CO2. Dekarboksilasi oksidatif dari isositrat yang dikatalisis oleh isositrat di dehidrogenase berlangsung dengan energi Gibbs sebesar -8,4 kJ per mol. Ada tiga bentuk isoenzim dari isositrat dehidrogenase pada mamalia. Isoenzim IDH3 yang membutuhkan NAD+ hanya
ditemukan di dalam mitokondria. Isoenzim lainnya seperti IDH1 dan IDH2 menggunakan NADP+ sebagai kofaktor. NADPH diperlukan dalam proses biosintetik. Perhatikan bahwa NADH yang dihasilkan dalam konversi isositrat menjadi alfa-ketogultarat adalah penghubung pertama antara siklus asam sitrat dan rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. 4. Alfa-ketogultarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing NADH dan CO2. Konversi alfa-ketogultarat menjadi suksinil-CoA dikatalisis oleh aktivitas enzim alfa-ketogultarat dehidrogenase kompleks, yaitu alfa-ketogultarat dehidrogenase, dihidrolipoil transuksinilase, dan dihidrolipoil dehidrogenase. 5. Pembelahan suksinil-CoA digabungkan ke fosforilasi tingkat tinggi substrat. Suksinil-CoA mengandung ikatan tioester dengan energi bebas nilai hidrolisis sebesar minus 38 kJ per mol. Pemutusan ikatan energi tinggi suksinil-CoA untuk membentuk suksinat merupakan reaksi reversibel yang dikatalisis oleh suksinil-CoA sintetase, yang juga disebut sebagai suksinat tiokinase. 6. Molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2. Suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi reversibel suksinat untuk membentuk fumarat. 7. Fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi almalat dalam reaksi hidrasi stereospesifik reversibel dengan energi bebas Gibbs, yaitu minus 3,8 kJ per mol, yang dikatalisis oleh fumarase, yang juga disebut sebagai fumarat hidratase. Yang terakhir, malat dioksidasi untuk membentuk oksaloasetat dan NADH ketiga. Akhirnya, oksaloasetat diregenerasi dengan oksidasi almalat oleh malat dehidrogenase. Berikut merupakan reaksi siklus asam sitrat secara keseluruhan, bisa dilihat di samping gambar di samping berikut. Transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah puncak dari metabolisme yang menghasilkan energi dalam organisme aerobik. Semua langkah oksidatif dalam degradasi karbohidrat, lemak, dan asam amino bertemu pada tahap akhir respirasi seluler ini, di mana energi oksidasi mendorong sintesis ATP. Fotofosforilasi adalah cara organisme fotosintesis menangkap energi sinar matahari sebagai sumber energi utama dalam biosfer dan memanfaatkannya untuk membuat ATP. Bersama-sama, fosforilasi oksidatif dan fotofosforilasi bertanggung jawab atas sebagian besar ATP yang disintesis oleh sebagian besar organisme hampir sepanjang waktu. Pada eukariota, fosforilasi oksidatif terjadi di mitokondria. Fotofosforilasi terjadi di kloroplas. Fosforilasi oksidatif dan fotofosforilasi secara mekanis serupa dalam 3 hal. Yang pertama, kedua proses tersebut melibatkan aliran elektron melalui rantai pembawa terikat membran. Energi bebas yang disediakan oleh aliran elektron menurun atau eksergonik ini digabungkan dengan pengangkutan proton menanjak, melintasi membran kedap proton. Menghemat energi bebas oksidasi bahan bakar sebagai potensial elektrokimia transmembran. Aliran transmembran proton kembali menuruni gradien konsentrasinya melalui sintesis protein spesifik, menyediakan energi bebas untuk sintesis ATP. Dikatalisis oleh kompleks proton atau ATP sintase yang menggabungkan aliran proton ke fosforilasi ADP. Berikut merupakan mekanisme chemiosmotik untuk sintesis ATP. Kesimpulannya yaitu yang pertama, siklus asam sitrat adalah sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu pada enzim yang terjadi setelah ronde glikolisis. 2. Sebelum memasuki siklus asam sitrat, kerangka karbon dari gula dan asam lemak didegradasi menjadi gugus asetil dari asetil-CoA, bentuk di mana siklus menerima sebagian besar input bahan bakarnya. 3. Fosforilasi oksidatif adalah puncak dari metabolisme yang menghasilkan energi dalam organisme aerobik. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.